speaker dengan topik keluarga sebagai basis iman atau Familia Dei. Demikian pula terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Marwasas Nenggolan, dosen ST HKBP, yang menjadi narasumber dalam topik kita pada malam hari ini, keluarga sebagai basis iman. Dalam lalu lintas diskusi atau webinar ini, kita akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Pendeta Dr. Mary Boru Simarmata, dosen STT HKBP. Untuk mempersingkat waktu, kami mintakan kesediaan dari Bapak Pendeta Morhando Roksaribu untuk membawa kita di dalam doa. Kami persilakan. Wasonang marohata, martangyang mahita. Dewata Jehovah amanami, nahutadahami marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, mauliate Tuhan di pangiring-iringmu di hami, di tonga-tongani pakkubasyun nami di huriam. Songoni dohot perjupangan nami, marhite webinar apalah di Bornginon. Akademi Teologi Pendeta HKBP secara khusus mengangkat topik keluarga sebagai basis iman, Family Day. Ali Jehovah di bata amanami, pos dorohanami ali Tuhan. Ho nama nupak webinar nami di Bornginon. Ho nama ngalehon gugu, dohot nama partodii. Lumobi ma keynote speaker nami amanami Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Koinonia. Songoni dohot narasumber Pendeta Dr. Marwasas Nenggolan. Sonima dibuat kami ditanyang nami moderator. Inang Pendeta Dr. Mary Simarmata. Saluhut nama tutu kami. Tupahom wali Tuhan. Marhite parjupangan nami di Tikion. Melalui webinaron. Jalan marhite ulaun nami. Marasangak maho ale Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus. Martanya kami tuarupamu. Amin. Ya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Morhando Roksaribu. Selanjutnya, waktu kami berikan kepada Bapak Ketua Rapat Pendeta HKBP, Bapak Pendeta Dr. Hulman Sinaga, untuk membuka kegiatan webinar kita pada hari ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan, Pak. Telurku dong, ku apalah. Oke, terpikir-pikir atau bahama teknologi usunya tuh. Jadi melihat di kita selalu nau boy mengalir tiki pajupang di Zumon lumobima di amanami Kepala Departemen Koinonia di Harosotan ya kaulaun mengalir tiki manaringoti pengajaran iman di tongani keluarga ala di tahun 2026 apalauma tema nobalga di hita 5 tahun pengajaran iman di tengah keluarga. Ala ni masay gudang dora naik kontak rata-rata nape naung opak bulat kita menaringoti tahun pengajaran iman
lumobi dihita ka pertohona pendita, songo dia menon boi taputihi akan mutihan arga siapa kata yonon, si ulah honota di tonga-tonga ni pakobasio di tonga ni huria. Ala satu nuaing, nunga megudang buku akan naung bui tapake, songo modul pengajaran iman, alai jadi pos rohah merhite jumon boy hita di bohali mangatusi dia na rumikot si ulota to katiki na naing roh na merhite on tapasa muloton pilihat tu debata asa di pasu-pasu hita saluhut na anggiat merhite akapakateo na sumonon boy lam tu dasip na akapakabeurota dalam duksidungan non jumitingon pinasaat matu bagai sekretariat lah pepungun sudah kapakatayon ini do akan diskusi ala tahi di tahun naro terbit tonot do akapakatayon to jala sisa gihonoto di rabot padita hakopa marsangat matu hata dalam rapsi rohama kita dalam berhition tabuka ma jumiting tahun pinasahat ma musetu amata sekretariat. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua Rapat Pendeta HKBP. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu webinar ini, langsung saja kami berikan tempat kepada moderator Ibu Pendeta Mary Boru Simarmata. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Amang Pendeta Fernandus Yahaan, Sekretaris KRP. Selamat malam Bapak Ibu, Amang Inang, Abang, Kakak, Kakak Anggina Pinaribot, dot akadongan na bergabung di Zoom di Kion. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan presentasi dari dua narasumber kita. Yang pertama nanti dari keynote speaker kita yaitu Bapak Pendeta Dr. Dionald Sinaga, Kepala Departemen Koinonia HKBP. Selama 25 menit nanti akan kita berikan waktu kepada Bapak Kadep. Kemudian yang kedua, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Pendeta Dr. Marwasa Senenggolan, yaitu dosen STT HKBP Pematang Siantar. Topik untuk sesi kita malam ini adalah keluarga sebagai basis iman atau Family Day. Waktu yang sama juga 25 menit akan kita berikan kepada Bapak Dr. Marwasas. Lalu setelah kedua presenter nanti memaparkan, mempresentasikan yang sudah dipersiapkan, kita akan membuka diskusi. Bisa juga nanti untuk mempersingkat waktu atau supaya waktu kita lebih efektif, kami mengundang Bapak Ibu nanti untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan di kolom chat kita, di kotak chat kita. Walaupun nanti mungkin kalau masih ada waktu kita akan berikan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baiklah, untuk yang pertama sekali kita akan berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Pendeta Dr. Dionald Sinaga, Kepala Departemen Koinonia HKBP. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Mary Simarmata sebagai moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Apakah suara saya jelas kedengaran? Jelas Pak. Oh jelas ya, terima kasih. Pak. Iya, salam dari kantor HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Sekarang kami sedang berada di Medan karena ada pelayanan selama 2 hari ini di Nomensen dan di Jemaat di Medan. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang kami kasihi, kami hormati, Bapak Ketua Rapat Pendeta, Dr. Hulman Sinaga, yang menyelenggarakan, menginisiasi seminar teologi pendeta HKBP.
Terima kasih juga kepada Bapak Sekretaris KRP, Amang Pendeta Bernardus Siahaan. Kami juga sangat senang dengan komunikasi yang sangat lancar dengan Pendeta Dr. Romeo Sinaga di dalam beberapa hari ini dalam proses persiapan kita untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Saya juga sangat apresiasi kehadiran dari narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Marwasas Nenggolan. Ya. Demikian juga dengan semua peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Amang Pendeta Horas Pakpahan senior kami, dan juga Amang Preses Distrik 5 Sumatera Timur, dan semua ada Dr. Victor C. Tanggang dan Abang Pahala Simajuntak, Dr. Pahala Simajuntak. Untuk lebih singkat karena waktu kita hanya 25 menit, saya akan langsung sampaikan presentasi saya, keluarga sebagai basis iman. Jadi sementara saya menyampaikan presentasi ini, mungkin nanti ada beberapa slide yang muncul untuk membantu kita untuk memahami apa yang saya sampaikan. Kita sangat bersyukur bahwa HKBP memutuskan dan menetapkan bahwa orientasi pelayanan di tahun 2026 adalah tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Jadi kalau istilah transformasi itu sendiri sebenarnya itu adalah untuk satu periode ini, 2024 sampai 2028. Tapi khusus untuk tahun 2026, yaitu masih tetap tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Saya mau menyampaikan sedikit tentang latar belakang kenapa ini pengajaran iman di tengah keluarga. Dan saya secara pribadi sangat bahagia, sangat senang bahwa HKBP melalui rapat pimpinan dan rapat MPS menetapkan itu sebagai tahun orientasi tahun 2026. Pada bulan Februari 2025 yang lalu, tahun lalu, sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI berlangsung di Kota Malang. Saya sendiri sebagai anggota MPL PGI utusan HKBP berpartisipasi aktif dalam diskusi dan juga di dalam proses pengambilan keputusan. Dan waktu itu salah satu topik pembicaraan menyangkut pergumulan gereja-gereja anggota PGI, mulai dari tingkat jemaat hingga tingkat sinode, menyangkut krisis keluarga, krisis di tengah-tengah keluarga. Karena itu satu topik besar yang menjadi pokok bahasan sidang MPL PGI adalah Ecclesia Domestica, yang secara sederhana berarti mendalami pemahaman bagaimana mewujudkan keluarga sebagai lembaga sosial terkecil yang juga berfungsi sebagai gereja. Jadi keluarga Kristen menjadi gereja rumah tangga atau disebut juga dengan gereja mini. Mengapa Ecclesia Domestica? Keluarga dalam konteks gereja-gereja di Indonesia berbicara Ecclesia Domestica bukanlah melemparkan sebuah ide di ruang hampa. Bukan. Pemikiran ini datang dari bawah. Dari grassroots. Dari pribadi-pribadi. Dari penatua-penatua. Dari keluarga dan anggota keluarga. Dari penatua dan pelayan yang benar-benar bergumul
dan merasa prihatin setelah melihat, mengamati, bahkan sebagian mengalami realitas yang cukup memprihatinkan dalam kehidupan warga jemaat, dalam kehidupan banyak keluarga. Itu latar belakangnya. Sekarang, banyak anak-anak remaja dan pemuda yang sudah semakin menjauh dari gereja. Mereka tidak peduli apa yang terjadi di gereja. Mereka tidak tahu dan tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh gereja. Mereka asik dan sibuk dengan dunianya sendiri, yang notabene jauh dari pengenalan dan pemahaman orang tua. Demikian juga orang tua asik dengan dunianya dan tidak mau tahu dan tidak peduli dengan dunia remaja dan pemuda. Pengenalan dan pemahaman lintas generasi itu semakin minim, semakin miskin, dan semakin memprihatinkan. Ada slide-nya, Desmond. Sangat jelas ada generation gap atau ruang pemisah lintas generasi. Dan ini semakin diperparah dengan kecanggihan teknologi informasi dan masifnya media sosial, di mana anak-anak muda mengisi waktunya lebih banyak dengan gadgetnya. Kita tahu Indonesia termasuk dalam kelompok negara pengguna media sosial tertinggi di dunia ini. Anak-anak muda sibuk dengan TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan yang lain. Dan orang tua mencoba mengikuti dengan cara yang lebih lambat. Mereka tinggal sama-sama dalam satu rumah. Namun komunikasi yang terbatas dan dengan kualitas yang sangat jauh dari yang dibutuhkan dan diharapkan. Terlebih jika jarak mereka jauh. Loneliness in the midst of crowds menjadi fenomena yang mewarnai kehidupan masyarakat di dunia digital seperti sekarang ini. Banyak remaja dan pemuda yang jatuh pada krisis kepribadian, penyakit mental, masalah sosial, mengambil jalan pintas dengan terjerumus pada narkoba, judol, pinjol, dan cara-cara lain untuk menghindar dari realitas hidup. Inilah kenyataan sosial yang sedang kita hadapi di tengah-tengah bangsa kita. Karena itu, dalam sidang MPL-PGI di Malang, gereja-gereja di Indonesia diajak untuk dengan serius menggumuli persoalan ini. Dan diharapkan dengan serius mengupayakan dan menanamkan pemahaman yang benar tentang keluarga sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Sekembalinya dari Malang, saya bicara pertama dengan Opung Eporus tentang hal ini. Dan berharap bahwa ini untuk tahun 2026 menjadi topik besar yang harus kita gumuli. Dan Opung Eporus merespons dengan sangat positif. Dan kemudian kami di rapat pimpinan dan akhirnya membawanya ke rapat
Opungeporus membawanya ke rapat MPS. Sehingga HKBP menetapkan orientasi pelayanan 2026 menjadi tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Inilah sedikit latar belakang kenapa pengajaran iman di tengah keluarga menjadi pokok perhatian gereja kita HKBP untuk tahun 2026. Dengan pemahaman yang jelas akan Ecclesia Domestika, di mana kasih Allah hadir, pengajaran iman pertama diajarkan dan nilai-nilai kekristenan dihidupi. Diharapkan wajah keluarga atau rumah tangga Kristen semakin lama semakin pulih dan benar-benar merefleksikan gereja mini. Rumah berfungsi bukan sekedar tempat tinggal anggota keluarga, tetapi juga sebagai tempat ibadah berlangsung. Orang tua memegang peran penting sebagai imam yang memimpin ibadah dan yang mengajarkan firman Tuhan dan nilai-nilai kekristenan. Anak-anak belajar dalam pembacaan firman Tuhan dan semua anggota keluarga mengumandangkan pujian kepada Tuhan. Jadi rumah itu benar-benar merefleksikan suasana sebuah gereja. Ada satu foto yang ikonik dari Martin Luther bersama-sama dengan istrinya dan anak-anaknya di rumah. Mereka bermain musik bersama, bernyanyi bersama, dan memuji memuliakan Tuhan bersama. Ini adalah sebuah gambaran Ecclesia Domestika. Anak-anak belajar membaca firman Tuhan. Dan semua anggota keluarga mengumandangkan pujian kepada Tuhan. Dalam Ecclesia Domestika yang ideal, kita bisa merasakan sukacita, damai sejahtera, kerukunan, kasih, keharmonisan, dan gaya hidup yang menghayati gaya hidup ugahari menjadi saksi hidup nilai-nilai kekristenan. Jadi kita bisa bayangkan, Amanginang, rekan-rekan pelayan, kita bisa bayangkan sekarang keluarga kita masing-masing, ya kira-kira sejauh mana, sedalam mana, seluas mana, itu merefleksikan atau mencerminkan sebuah gereja. Gereja di mana altar untuk ibadah bersama, firman Tuhan berkumandang, pujian kepada Tuhan nyata. Kita bisa bayangkan, mudah-mudahan semua keluarga kita memang merefleksikan itu. Salah satu titik balik sejarah gereja di dunia ini terjadi di abad 16 ketika teolog muda Martin Luther menempelkan 95 dalil reformasi di pintu gereja Wittenberg di Jerman pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Gerakan reformasi bergulir mulai dari kota Wittenberg ke berbagai kota di wilayah Jerman hingga ke beberapa negara di Eropa. Sesungguhnya salah satu bagian penting dan menentukan keberhasilan reformasi adalah pemahaman Martin Luther tentang keluarga. Dan itu dia angkat dan ajarkan di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Yaitu pemahaman yang benar tentang keluarga. Termasuk juga sikap tegasnya melihat gereja dengan keputusan yang sangat radikal pada waktu itu. Yaitu keputusannya untuk menikah. Dia menikah dengan Katharina von Bora. Dia mengajarkan bahwa pernikahan itu baik, mulia,
dan sakral. Kita tahu bahwa pada waktu itu, dan sampai sekarang juga kalau di Gereja Roma Katolik, kehidupan selibat itu adalah sesuatu yang memang dipandang sangat tinggi, lebih kudus, lebih mulia. Hidup menurut Martin Luther, hidup selibat itu adalah sebuah pilihan. Namun bukan berarti itu lebih baik dan lebih kudus. Dia benar-benar mengangkat harkat dan status hidup suami istri itu, keluarga itu, dan kehadiran anak-anak di tengah keluarga sebagai karya Allah yang teramat indah dan mulia. Dan juga berperan penting dan sangat menentukan di dalam mewujudkan misi Dei, misi Allah di dunia ini. Jadi Martin Luther memberikan pemikiran yang transformatif dan mencerahkan tentang keluarga Kristen. Jika di dalam Gereja Katolik Roma selama berabad-abad, hidup selibat dipandang jauh lebih baik, lebih kudus, dan lebih mulia, tetapi Martin Luther melihat pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, ilahi, dan juga merupakan panggilan Tuhan. Dia memandang dan mengajarkan pernikahan itu adalah pekerjaan Tuhan untuk hidup bersama, medium regenerasi, dan juga menghindari dosa. Bahkan dia memandang bahwa keluarga itu sebagai refleksi dari gereja. Dia memandang orang tua di dalam sebuah keluarga sebagai imam, pengajar, pengkhotbah. Bahkan ada istilah yang digunakan sebagai bishop bagi anak-anak. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan Injil. Dia menentang pemikiran membiara merupakan panggilan yang lebih tinggi. Tidak. Sebaliknya dia menekankan bahwa membesarkan anak-anak, menghibur dan menguatkan pasangan suami istri, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu sungguh mulia dan sakral. Jadi terutama kepada bapak-bapak dia tekankan, jangan enggan melakukan pekerjaan rumah tangga. Bahkan dia memuji seorang bapak yang mau melakukan pekerjaan di tengah-tengah rumah tangga. Dia melihat itu pekerjaan yang mulia dan sakral. Unang pasok buhamu holani natai mangulau sudi. Karsongoni marupani dalam pandangan ni Martin Luther. Dia mengatakan bahwa ketika seorang suami melakukan pekerjaan rumah tangga, malaikat dan Tuhan tersenyum di surga. Itu perkataan Martin Luther. Bagi Luther, keluarga merupakan sekolah. Sebuah sekolah karakter di mana suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga belajar tentang karakter. Karakter kesabaran, suka mengampuni, menerima orang lain apa adanya, memiliki integritas, memiliki kasih, memiliki sifat kemurahan hati, dan keinginan untuk melayani. Semua itu dipelajari pertama-tama dan utama dari rumah. Ini saya pikir sangat sesuai dengan pemahaman orang Batak juga. Sian jagudo tualaman sian alaman petu tuduru harus selalu dimulai dari rumah. Dia tidak menyangkal banyaknya masalah, persoalan, beban hidup, termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak, termasuk juga hubungan suami istri yang sering tidak sesederhana yang dipandang orang. Namun dia tekankan kemampuan melalui semua itu menjadikan sebuah keluarga itu, sebuah rumah tangga itu menjadi institusi paling mulia di dunia ini. Dan itu
pemahamannya tentang keluarga. Institusi paling mulia jika mampu menghadapi semua tantangan itu. Keluarga sebagai basis imam. Salah satu pilar reformasi Martin Luther adalah gerakan Back to the Bible. Kembali pada Alkitab. Dan dia melakukan gerakan masif supaya warga gereja memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Dan salah satu karya besarnya adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Dari bahasa aslinya termasuk juga dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman. Itu karyanya yang paling utama. Dan dia mencoba, karena waktu itu memang orang-orang Kristen di Jerman memang pemahamannya tentang kekristenan itu sangat miskin. Di abad yang ke-16 ya, kita ingat itu. Karena banyak yang tidak mengerti firman Tuhan. Banyak yang tidak memiliki akses terhadap firman Tuhan. Hanya para teolog seperti kita yang mungkin belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Tapi masyarakat biasa tidak bisa. Dan dia menuliskan itu dengan sangat sederhana. Itulah yang kita kenal dengan Katekismus Kecil Martin Luther. Jadi Katekismus Kecil Martin Luther itu bentuknya itu adalah satu lembaran besar. Di situ dituliskan ke-10 firman Tuhan dan artinya dia dolapatani odo dan kemudian pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, sakramen perjamuan kudus, sakramen baptisan kudus, dan juga beberapa doa singkat. Dan inilah yang dibagi-bagikan kepada keluarga-keluarga Kristen, dan mereka biasanya membaca itu pada malam hari setelah makan malam. Itulah pengajaran yang sangat mendasar dari Martin Luther. Jadi rumah sebagai tempat yang kudus. Martin Luther mengajarkan supaya kita mengembalikan itu sebagaimana adanya. Apa artinya menjadi eklesia domestika. Mungkin 1 atau 2 pergumulan bagi kita saya tawarkan. Kalau bisa biar sesuai nanti diskusi kita juga dengan topik ini. Ada saya tanyakan, apakah tantangan terbesar di lingkungan pelayanan saudara, ibu bapak, atau dalam pengalaman hidup saudara, tantangan terbesar untuk mewujudkan eklesia domestika itu? Dan kemudian yang kedua, langkah-langkah apakah yang bisa kita lakukan untuk memulihkan pemahaman dan praktek keluarga sebagai gereja, eklesia domestika sebagai basis iman kekristenan? Demikian Dr. Mary, saya kembalikan karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. Deonal Sinaga. Kita sudah mendapat pencerahan tentang bagaimana tadi ada yang saya catat di sini, gerakan back to home. Jadi kita mengembalikan peran orang tua sebagai imam, lalu membangun kembali ketahanan keluarga, lalu yang terakhir tadi dikatakan menghidupkan kembali rumah sebagai mezbah, begitu. Jadi nanti kita akan diskusi setelah kita mendengarkan pemaparan dari Pendeta Dr. Marwasa Seninggolan. 25 menit ke depan kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Pendeta Dr. Marwasa Seninggolan. Kami persilakan kepada Bapak Marwasa Seninggolan. Ya, terima kasih Bu Dr. Mary yang telah memberikan kesempatan buat kami. Selamat malam secara khusus, dan saya ucapkan terima kasih kepada KRP yang telah membuat acara kita ini semakin hidup dan berjumpa dengan semua rekan-rekan sepelayanan di HKBP. Terima kasih buat Ketua Rapat Pendeta, Bapak Pendeta Dr. Hulman Sinaga, beserta juga Pendeta Bernardo sebagai Sekretaris KRP sekarang, dan Ibu Mary sebagai moderator, dan terima kasih buat Amang Kadep Koinonia yang boleh juga berbagi sharing dalam acara kita malam hari ini.
dan berjumpa dengan Amang Kadep Kononia. Bapak Ibu, dalam sisi saya akan share bahan saya di sini. Mudah-mudahan bisa terlihat di layar. Apakah Ibu Mary, Dr. Mary terlihat di layar? Sangat Ya, jelas. sudah Pak, sudah. Jelas sekali, Bro. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja. Karena waktu 25 menit diberikan kepada saya. Bapak Ibu, dalam tema yang diberikan oleh Ketua Rapat Pendeta kita dalam Akademi Teologi Pendeta HKBP malam hari ini adalah keluarga sebagai basis iman yang telah diantarkan oleh Anam Kadep Kononia tadi, dan juga sangat dalam membabarkan dan menginformasikan tema ini, menambah pengetahuan yang baru buat kita. Saya coba dari konsep misi, dari perspektif misi, karena saya menggeluti di bidang misi di STT HKBP, membidangi keluarga sebagai basis iman menjadi tema kita malam hari ini. Saya memulai dari kutipan dari Mother Teresa yang mengatakan, "If you want to change the world, go home and love your family." Ini kata-kata yang diucapkan oleh Mother Teresa ketika dia melayani di India dan Bangladesh. Dan dia melihat bahwa kekuatan perubahan yang sangat inti itu terletak di keluarga. Ketika banyak orang sibuk berjuang, dan sesungguhnya jawaban dan perubahan itu berpusat pada rumah dan keluarga kita sendiri. Dan ini juga menjadi kutipan dari satu film Unsung Hero, kalau kita nonton di Netflix, ada kisah nyata dari prosedur satu musik atau lagu, di mana dia mengalami krisis, dan akhirnya bangkrut, tapi dia bangkit kembali menyadari kekuatan keluarganya, bahwa sebenarnya jawaban atas pergumulan hidup mereka ada di tengah-tengah keluarga, dirinya sendiri atau istrinya dan anak-anaknya, yang akhirnya membawa kebangkitan bagi keluarga tersebut. Mungkin Bapak Ibu boleh menonton film Unsung Hero yang sangat menginspirasi kita bahwa ternyata ada pahlawan yang tidak terlihat, tetapi dia ada dan hidup. Nah, di dalam tema ini kita diingatkan kembali sebenarnya family atau keluarga ini adalah jawaban atau awal di mana perubahan yang baik akan terjadi. Nah, di dalam tulisan yang saya buat, nanti akan di-share oleh Pendeta Bernardus sebagai sekretaris KRP, saya juga buat dalam satu tulisan bahwa dalam pendahuluan, saya menekankan bahwa berlatar dari titik keluarga, tentu kita sadar bahwa keluarga adalah sel dasar masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bahwa tanggung jawab utama orang tua adalah merawat dan mendidik anak, terutama sesungguhnya dalam iman. Nah, pertanyaan dasar, dan ini akan kita diskusikan nanti, dan menjadi tantangan dalam pelayanan kita, bagaimana cara keluarga mendidik iman anak pada saat ini? Di konteks yang tadi Amang Kadep Kononia sampaikan, di era digitalisasi, 5.0, dan juga era disrupsi, dan bagaimana keluarga menjadi dasar misi dan spiritualitas Kristen masa kini, secara khusus gereja kita HKBP. Nah, hal yang sangat menarik yang mungkin juga menjadi tantangan terberat kita saat ini di era disrupsi, yang tadi disinggung oleh Amang Kadep Kononia, adalah jika dari segi teologi kita melihat sisi iblis menjadi kadang menjadi kambing hitam buat kita untuk melakukan hal-hal yang buruk dan yang baik. Tapi ada satu kutipan dari seorang pendidik bernama Corey B. Burney mengatakan, jika iblis tidak berhasil membuat Anda menjadi orang jahat, dia akan membuat Anda menjadi orang yang sibuk. Dari apa yang telah diteliti dalam praktek kehidupan sekarang, banyak orang yang sangat sibuk dan super sibuk, di mana dalam kesehariannya, bahkan dalam kehidupannya tidak mengenal lelah dan istirahat, dan bahkan dia berjerih payah dan melakukan segala aktivitas hidupnya tanpa melewatkan 1 menit, 1 detik waktu pun untuk berleha-leha, tetapi memakai hidupnya sangat begitu ketat dan strict. Bahkan pada akhirnya dia melupakan orang-orang yang paling dekat dengan dirinya atau orang-orang yang dikasihinya, yaitu keluarga, yaitu juga orang tua dan anak-anaknya. Dan ini menjadi pergumulan terberat keluarga kita saat ini, di era saat ini, yang membedakan kita hidup di era digitalisasi, disrupsi, dan juga 5.0 saat ini. Dan ini menjadi tantangan kita, Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar,
kesibukan telah membuat kita memang semakin jauh dengan orang-orang yang kita cintai dan kasihi tersebut. Nah, oleh karena itu konsep keluarga Allah dalam tema hari ini disebut gereja kecil atau gereja rumah tangga, tapi Mengkadep Koinonia telah menyampaikan Ecclesia Domestica. Ini menjadi tema kita di transformasi keluarga di gereja kita HKBP. Dalam istilah gereja kecil, gereja rumah tangga, konsep keluarga Allah kita kenal bahwa status lembaga manusia yang dibangun oleh Allah menjadi tempat persatuan antara Allah dan manusia. Bahwa sifat utamanya keluarga Allah tersebut harus terbuka. Tidak tertutup bagi diri sendiri, melainkan terbuka untuk melayani sesama. Keluar dari suku, bangsa, ras, dan suku bangsa. Lalu yang kedua, misi, berkontribusi membangun dunia yang lebih baik dalam kasih persaudaraan. Lalu yang ketiga, keluarga itu menjadi inti bukan sekedar ikatan darah, melainkan komunitas yang berbagi nilai dengan kasih. Nah, David Jebos dalam hal ini seorang teolog misi, ya sangat terkenal, mungkin dia tulis Transforming Mission, Paradigm Shift, Intellectual of Mission. Dia mengatakan bahwa gereja sebagai persekutuan murid-murid Kristus menjadi komunitas keluarga yang inklusif, memulihkan dan memperdamaikan dunia. Karena itu semangat misi, nafas kehidupan dan pembebasan bagi mereka yang terpinggirkan, semangat persekutuan yang bergerak, dan semangat Roh Kudus, kabar sukacita bagi semua. Artinya, saya mengantarkan beberapa minggu yang lalu, saya bersama dengan Kadek Merturia Mang Bernat, yang kita telah menjejaki akan ada misi HKBP di Korea untuk melayani para jemaat yang tugas belajar dan bekerja di Korea. Saya berdiskusi dan mengajak cerita sejenak dengan Mang Kadek Merturia, mengisahkan kisah kebangkitan kekristenan di Korea, salah satunya itu adalah di kota Yeouido. Bapak Ibu, kalau jalan-jalan ke Korea, kedutaan kita itu adalah di Yeouido, salah satu kota yang sangat terkenal, dan kota ini menjadi pusat ekonomi keuangan di Korea Selatan, dan harga tanah itu begitu mahal di sana, dan orang-orang tinggal di sana adalah orang-orang yang bisa dikatakan super kaya, karena tempat ini sangat luar biasa. Selain dari smart city, tempat ini sekarang sudah didesain dan hanya dimiliki mungkin orang-orang di sana tinggal adalah para pejabat. Tapi satu-satunya yang paling unik adalah kedutaan Indonesia berada di Yeouido. Tidak ada kedutaan negara-negara lain di sana. Justru kedutaan negara-negara lain seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jerman itu adalah di Itaewon. Itaewon itu adalah pusat orang asing yang memang dulu adalah kota yang paling maju dan termahal. Bapak Ibu, dulu Indonesia sebenarnya latar belakangnya memiliki kedutaan di sini hanya karena memang tidak memiliki uang. Sehingga dulu Yeouido 30 tahun yang lalu, tanah ini adalah tanah yang sangat murah karena penuh dengan rawa dan tidak ada kehidupan di sini. Tetapi saat ini banyak negara yang iri kepada Indonesia karena Indonesia punya kedutaan di sana. Nah, jawabannya sebenarnya adalah 30 tahun yang lalu ada satu gereja besar, satu gereja kecil dulu 30 tahun yang lalu bernama Yeouido Full Gospel Church, Yeouido Sumbokem Gohe, yang mungkin itu karena kita dengar seorang pendeta bernama Paul Yonggicho mendirikan sebuah komunitas doa bersama 5 anggota keluarga di sana. Ini persis di tepi sungai Han River, itu sungai membelah 2 kota Seoul, dan ini menjadi pusat wisata juga dan sangat terkenal. Kira-kira mungkin kalau kita jalan kaki dari gereja ini ke kedutaan Indonesia hanya 15 sampai 20 menit. Nah, jadi ketika dulu 30 tahun yang lalu Paul Yonggicho mendirikan gereja bersama 5 keluarga di sana, dia benar-benar menghidupi semangat doa dan pemuritan dan mosem dalam bahasa Korea adalah kehidupan sederhana dan berpihak kepada mereka yang miskin dan susah. Jika dalam teks perikop seperti di daerah Galilea, orang-orang Galilea yang dikunjungi oleh Yesus. Nah, Paul Yonggicho melihat bahwa berkat dan panggilan Tuhan itu sesungguhnya adalah melihat mereka keluarga yang miskin, yang susah, dan pelayanan dibangun dari keluarga yang sederhana itu. Dan selama 30 tahun gereja ini besar, dan akhirnya sekarang jemaatnya berjumlah 800.000 orang, dan pendeta yang melayani sekarang di sana ada berjumlah 200 orang, dan penatua atau sintua kurang lebih 800 orang yang melayani, dan sekali bergereja di sana ada 25.000 orang, 6 kali beribadah, dan setiap ibadah di sana diberi makan siang.
Nah, jadi gereja ini menjadi kekuatan di kota Yehudo. Jemaat bertumbuh, mereka berusaha membuka bisnis dan membangun rumah sakit, sekolah, dan pusat ekonomi. Dengan hadirnya gereja-gereja, dengan hadirnya Yehudo, bertumbuhnya iman dan jemaat di sana, membuat kota ini bertumbuh besar dan pesat. Jadi pengaruh kekristenan yang begitu berdampak kepada orang-orang atau di daerah Yehudo, membuat Yehudo menjadi satu kota yang sangat terkenal. Nah, banyak hal perubahan yang terjadi di sana, bahkan Presiden Korea sering beribadah di sini sekali dalam sebulan. Nah, kekuatan pertama mereka itu adalah pemuritan. Dietrich Bonhoeffer mengatakan kekristenan tanpa pemuritan akan selalu menjadi kekristenan tanpa Kristus. Dan ini menjadi kekuatan dari gerakan gereja di Korea di dalam membangun basis pelayanan keluarga yang membuat banyak gereja bertumbuh begitu pesat di sana. Selain dari doa, selain dari pemuritan, mereka juga sangat kuat di dalam bagaimana mereka menyaksikan iman mereka dan bersaksi dan bagaimana menunjukkan kebenaran firman itu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Nanti kita akan bahas banyak mengenai pemuritan. Seperti yang tadi dikutip oleh Mang Karib Kononia, Martin Luther mengatakan kita dari segi doktrin HKBP Lutheran, dan ini juga menjadi sebuah kekuatan gereja Korea ketika Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman dengan sebuah background atau sebuah latar belakang. Dia mengatakan bahwa Injil itu seperti batu. Injil sebagai batu yang dilempar ke dalam air. Ia akan menghasilkan serangkaian gelombang melingkar yang bergerak dari pusat hingga mencapai pantai paling jauh. Dalam cara yang sama firman Allah yang diberitakan bergerak ke ujung-ujung bumi. Bahwa di dalam konsep misi Martin Luther, seharusnya orang-orang yang hadir itu, yang percaya itu kepada firman dan kebenarannya, itu seperti hadirnya batu atau diri kita yang dilempar ke dalam air, bahwa di mana Mati lampu sebentar Bapak Ibu. Sebentar ya Masih Bapak terhubung? Ibu, ada kendala ini. Pemadaman listrik sebentar. Ini sedang Ya, saya coba menghubungkan backup. kembali. Ada yang bisa merespon? Mungkin salah satu suara saya terdengar? Memang level. Jelas Bro, jelas Pak. Terbarasas. Abang Victor, Abang Karib Kononia, terdengar Bang? Suara saya Bang? Sudah. Oke. Saya akan coba Jelas, backup jelas. dari Terbarasas. Ya, sudah jelas. Sangat listrik jelas, masih di STT. Saya backup dari notebook saya lagi. Oke, saya lanjut. Oke, dari kekuatan dari gerakan Martin Luther ini telah membawa juga semangat misi untuk kita berdaya atau berdampak, bahwa melalui kehadiran kita di komunitas paling kecil keluarga, kita harus membawa dampak energi di tengah-tengah kehidupan kita tersebut. Nah, oleh karena itu dasar Alkitab yang kita coba lihat di dalam proses pelajaran keluarga di Ulangan 6 ayat 7, seperti tradisi dari orang Yahudi dan Perjanjian Lama yang mengatakan, kasihlah Tuhan, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu, bicarakanlah di rumah, di jalan, saat berbaring dan saat bangun, bahwa prinsip utama keluarga itu adalah ada tanggung jawab mutlak, bahwa orang tua adalah pendidik utama dari iman seorang anak, tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Ini tradisi dari Perjanjian Lama. Dan ada kontinuitas, dilakukan kapan saja dan di mana saja. Baik tidak hanya di rumah, di lapangan, di tempat di mana mereka berada, itu menjadi ladang untuk belajar bersama. Lalu metode, yaitu melalui lewat pengajaran, cerita, dan perayaan. Perayaan-perayaan yang mereka lakukan, ada perayaan Paskah, dan perayaan-perayaan yang lain, menjadi sebuah model di mana mereka mendidik anak mereka. Lalu aktif, anak didorong untuk bertanya, untuk memahami iman mereka. Jadi justru dari bertanya, diskusi, bertanya, berdialog menjadi sebuah model yang diajarkan oleh orang Yahudi pada konteks Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Baru kita membaca dari pewarisan iman dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5, di mana aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu
iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Bahwa inti ajaran perjanjian baru, keluarga adalah sarana yang normal untuk menyampaikan iman dari satu generasi ke generasi berikutnya. Iman ditanamkan tidak hanya lewat kata-kata, tetapi terlebih lewat warisan hidup dan teladan. Nah, oleh karena itu dalam konteks perjanjian baru ini, kita melihat bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu mendorong keluarga menjadi dasar pendidikan iman ya di dalam sebuah keluarga. Nah, oleh karena itu sekali lagi David Jebos dalam Missio Dei mengatakan atau Family Day, misi dimulai dari Allah Tritunggal, yaitu kasih Allah yang mengalir kepada setiap pribadi dan segala makhluk. Allah yang bermisi mengutus anaknya ke dalam dunia, memanggil semua umatnya. Dari Yohanes 21 memberdayakan mereka menjadi komunitas berpengharapan. Bahwa Allah Tritunggal menjadi prototipe keluarga sejati. Dasar teologis bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah Imago Dei. Model keluarga sejati adalah hubungan kasih dalam Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada kesatuan sempurna dan kasih yang saling mengalir dalam Tritunggal tersebut. Bahwa konsep keluarga juga menjadi prototipe dari bentuk keluarga sejati dari ketritunggalan itu. Di Yohanes 17:11 dikatakan, semoga mereka menjadi satu seperti kita satu adanya. Begitulah bagaimana keluarga di dalam pernikahan adalah perjanjian kudus yang tidak dapat dipisahkan, karena Allah adalah aktor utamanya. Nah, hakikat pernikahan dan keluarga Kristen, disinilah kita melihat kesatuan itu. Bahwa memang ada terlihat perbedaan penting ketika awal orang saling mengenal, bahkan pacaran, itu karena jatuh cinta. Diawali dari cinta dan kasih. Di dalam jatuh cinta, ya memang semua awal mula hubungan, semua perasaan begitu indah. Tapi kemudian ketika saat kita jatuh cinta itu, yang kemudian di dalam keluarga adalah membangun cinta. Bagaimana keluarga itu sebenarnya dipanggil untuk membangun cinta yang telah diawali dari jatuh cinta tersebut dalam proses menuangkan kasih atau tindakan. Oleh karena itu, membangun cinta artinya dalam keluarga itu adalah saling mengoreksi, ada dialog, ada sharing, menghargai, ada tenggang rasa, ada kesetiaan, bertanggung jawab, mengalah, dan memahami perasaan. Dan makna teologis bahwa keluarga Kristen adalah gambaran hidup persekutuan Kristus dan gereja. Di Efesus 5:32. Diuni oleh Kristus dan Roh Kudus sebagai tanda nyata kehadiran Allah di dunia. Nah, oleh karena itu panggilan dan fungsi keluarga Kristen. Yang pertama adalah panggilan internalnya, panggilan pribadi, dan panggilan sosial eksternal. Tugas utama adalah menjaga, mengungkapkan, dan mengkomunikasikan kasih. Melayani kehidupan, memelihara dan mempertahankan hidup, berdoa, melakukan ritual, dan melayani komunitas yang lebih luas. Menjadi sekolah kemanusiaan yang lebih kaya. Dan makna, keluarga bukan tujuan akhir, tapi melainkan sarana berpartisipasi dalam kesatuan Allah. Setiap anggota keluarga adalah ikon Kristus. Bahwa prinsipnya yaitu mengajar dan bersaksi iman. Bahwa kunci keberhasilan adalah keteladanan hidup. Bahwa iman lebih banyak disaksikan lewat perbuatan daripada sekedar diajarkan lewat kata-kata. Kekuatan keluarga bukan pada kemauan rumah, bukan pada kemauan rumah, melainkan pada dua yang hidup di dalamnya. Peranan Roh Kudus, dia adalah agen utama penanaman iman. Orang tua hanyalah alat instrumen Tuhan. Bahwa tantangan di era digital, jauh rasa ingin tahu anak tentang, jadi kita harus menjawab rasa keingintahuan anak-anak tentang iman di zaman ini. Jangan dihindari atau diremehkan. Tunjukkan bahwa menghayati iman itu mungkin dan relevan dalam kehidupan nyata. Bahwa strategi mendidik iman di rumah, kita bisa melihat dan ajaran gereja. Pertama, tadi posisi pertama adalah kesaksian hidup. Keselarasan ucapan dan tindakan, saling mengampuni dan mengasihi sempurna mungkin. Ada liturgi dan sakramen, berpartisipasi aktif dan sadar dalam ibadah, serta menerima sakramen bersama keluarga. Tahun liturgi, menghayati momen suci, Advent, Natal, Prapaskah, Paskah, Pentakosta, dan liturgi-liturgi gereja yang dihayati dalam keluarga. Ada 2 harian, membiasakan diri berdoa sebelum atau sesudah makan, berdoa pagi dan berdoa malam. Ada cerita iman, membaca Alkitab dan menceritakan kisah keselamatan secara rutin. Lalu pelayanan nyata, mengajarkan beramal kasih, menguji orang sakit, dan peduli terhadap sesama. Nah,
Saya mencoba lihat gambaran di Korea, mereka 2 pagi setiap hari jam 4, anak-anak itu bersama pendeta di altar dan mimbar, dan setiap pagi ribuan orang beribadah, bahwa artinya sebuah sikap ketekunan dan ketaatan itu mereka mulai dengan mengajak dan memperkenalkan keluarga mereka taat kepada Tuhan melalui ketekunan 2 pagi, early morning prayer. Setiap pagi di Korea mereka sudah pergi ke gereja bersama anak-anak mereka. Nah, dan saya melihat analisis ini yang kurang di kita, di dalam mengajar dan mendidik anak-anak kita. Kita hanya sampai di tahap yang namanya mengingat, remember, bahkan itu mungkin tidak. Di dalam keberhasilan kita mendidik anak-anak, tentunya kita dalam taksonomi belum, kita sampai ke tahap yang namanya sampai meng-create, bagaimana anak-anak kita itu mampu, kita pakai mentransformasi imannya dimanapun dia berada. Jadi ada tahapan di mana keluarga itu harus menguatkan setelah mereka diajarkan, mengingat, mengerti, mengapply, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga bagaimana itu diterapkan. Nah, oleh karena itu visi dan misi keluarga Kristen, visi keluarga bukan tujuan akhir melainkan sarana untuk memuliakan Allah, mengarahkan anak untuk terlibat dalam misi global Allah menyelamatkan dunia. Bahwa misi orang tua bertindik sebagai pendeta pertama bagi anak. Pendidikan iman berjalan terus-menerus lintas generasi, memberi pandangan misi yang luas melayani lingkungan lokal maupun dunia. Bahwa kesimpulan, anak itu harus sinergi di dalam memahami dan menjalankan namanya koinonia, diakonia, dan marturia. Tidak dipisahkan, tapi seperti segitiga, di mana bahwa marturia, Injil untuk seluruh makhluk, didake Samaritan Action misi Kristi, dan koinonia pelayanan meja yang berdiakonia, kategori yang bermarturia dan berdiakonia. Dan diakonia solidaritas pembebasan tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Penutup bahwa di dalam gereja rumah tangga, setiap anggota keluarga merupakan ikon Kristus. Dan satu penutup, ada film yang terkenal dulu ya di masa saya dan mungkin juga masa Mangkari Kononia, Little House on the Prairie. Ini adalah satu film yang mendidik keluarga di mana teladan orang tua sangat menentukan ketekunan orang tua dalam berdoa dan berharap kepada Tuhan menjadi warisan iman bagi anak-anak. Anak-anak belajar, iman bukan hanya diajarkan tetapi dihidupi setiap hari. Bahwa film Little House on the Prairie mengajarkan bahwa kekuatan sebuah keluarga tidak terletak pada besar atau mewahnya rumah, melainkan pada doa yang hidup di dalamnya. Rumah kecil itu menjadi simbol kesederhanaan, sementara doa menjadi fondasi yang menguatkan setiap anggota keluarga menghadapi tantangan hidup. Dengan doa, kesulitan tidak lagi dipandang sebagai kutukan, melainkan sebagai sarana pertumbuhan iman. Kesederhanaan bukan penghalang kebahagiaan. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh harta, melainkan oleh kasih, pengampunan, dan jalani bersama. Terima kasih. Saya kembali kepada Dr. Mary. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Marwah Senenggolan. Yang saya catat tadi dikatakan di sini, iman yang hidup dalam keluarga akan mewariskan kekuatan rohani bagi anak cucu. Jadi ada tadi beberapa strategi untuk mendidik iman di rumah. Yang pertama tadi kesaksian hidup, liturgi dan sakramen, tahun liturgi, doa harian, cerita iman, dan pelayanan yang nyata. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi pertanyaan, tanggapan. Kita buka di termin yang pertama ini untuk 3 orang, tetapi sambil kita menampung pertanyaan yang disampaikan secara langsung oleh Bapak Ibu, kami juga mengundang Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan melalui kotak chat kita untuk supaya waktu kita lebih efektif. Baiklah Bapak Ibu, untuk termin yang pertama saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan bisa raise hand, silakan Bapak Ibu. Suaranya bising, Bu, bising suaranya, kedengaran. Oh, oke. Iya, coba di apa aja. Udah kecil kok itu. Kedengaran kah Bapak Ibu suara saya? Udah, oke. Iya. Jadi kita akan buka termin yang pertama untuk 3 orang, sambil nanti saya juga menunggu Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan melalui kotak chat kita, supaya waktu kita lebih efektif. Untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, boleh raise hand untuk 3 orang, silakan. Silakan Bapak Ibu. Raise hand tadi kita. Oh ya, dari Amang Sekretaris KRP. Silakan Bang Pendeta Bernardus Siahaan, sambil menunggu yang Bapak Ibu yang lain nanti.
Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Terima kasih untuk Bapak Kepala Departemen Ekonomi yang sudah memaparkan tadi sebagai keynote speaker, keluarga sebagai pengajar iman tadi, kemudian kepada Bapak Pendeta Dr. Marwasas. Setelah saya mengikuti pemaparan dari Bapak narasumber dan keynote speaker tadi, saya melihat pada akhirnya perilaku anak di luar rumah menjadi cerminan bagaimana orang tua mengajarkan tentang iman, etika atau moral, kemudian budaya. Dalam tradisi orang Batak, rumah memang menjadi salah satu tempat yang mendapatkan peran penting yang selalu kita atau yang kita kenal sebagai si baganding tua. Karena di dalam rumah itu apa yang benar, emma tutu, semua yang benar itu diajarkan di rumah. Jadi rumah menjadi sentrum pengajaran iman, sentrum pengajaran budaya, sentrum pengajaran etika, agar semua perilaku yang keluar dari rumah menjadi perilaku emma tutu atau perilaku yang benar. Itu konteks orang Batak dulu sebelum kekristenan. Tapi pertanyaannya, sekarang kita sedang giat-giatnya membekali jemaat, anggota jemaat, saya katakan sajalah, untuk merespon tahun transformasi iman ini, gereja-gereja atau huria-huria mengadakan pertangyangan keluarga. Tapi mungkin karena ini tidak terbiasa atau tidak dibiasakan di tengah-tengah keluarga, pertangyangan keluarga ini banyak juga yang mendapat respon kurang baik. Karena pengajaran atau ibadah keluarga ini mungkin setelah setelah kekristenan, makna dari rumah itu tidak digali lagi sedemikian rupa sebagai pusat pengajaran iman, pusat budaya, etika, moral, supaya semua perilaku anak-anak di luar rumah menjadi baik. Saya bukan bertanya, tapi bagaimana pertemuan ini dirumuskan dari hasil webinar ini juga menjadi ada satu pemikiran yang bisa ditawarkan untuk gereja HKBP. Tadi ada istilahnya tadi, back to go to home atau back to home gitu, kembali ke rumah untuk membangun iman, budaya, etika ataupun moral orang Kristen. Hanya itu saja, Ibu Moderator, sebagai harapan membangun kembali agar gereja HKBP boleh membuat modul atau membuat peribadahan-peribadahan yang lebih update ke zaman sekarang untuk mengembangkan iman, budaya, dan etika, supaya semua perilaku anak-anak khususnya gereja kita menjadi perilaku yang emma tutu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mang Pendeta Bernardus Siahaan. Saya pikir ini masukan ya, tapi nanti saya pikir perlu juga ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Berikutnya kita akan, tadi ada Bapak Pintor Sitanggang yang raise hand, silakan Pak. Ya, terima kasih, bisa kedengaran? Bisa Pak, bisa. Ya, terima kasih ya Ibu Moderator, Ibu Dr. Mary. Terima kasih Mang Kadep Koinonia, Mang Pendeta Dr. Donald Sinaga, dan juga
Anggiku Padita Margasas Nenggolan yang telah menyampaikan materi. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan kan what the challenge kan begitu. Apa tantangan kita sekarang? Nah, theoretical thinking sudah kita sampaikan. Tapi the challenge tetap ada. Jadi mungkin kita bisa diskusikan, bisa meminta masukan dari Pak Amang Kadep dan juga Pak Marwasas yang tadi memaparkan bagaimana dalam konteks Korea. Challenge pertama itu kan yang bisa kita pahami saat ini yang sangat dekat dengan kita itu kan economic needs. Nah, kebutuhan ekonomi yang luar biasa. Nah, the battle, perperangan antara economic needs dan spiritual building dalam keluarga menjadi konteks yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, ada jemaat kita, contoh konteks Kalimantan, yang harus jauh dari keluarganya, yang mungkin bisa pulang hanya 1 kali seminggu, mungkin 1 kali sebulan. Hanya untuk konteks kebutuhan ekonomi pekerjaan. Bahkan tidak usah jauh, Gudang Dohita Merdu Tataring kan begitu. Nah, Merdu Tataring dalam konteks ini melihat bagaimana kita berpisah keluarga hanya mempertahankan economic needs. Gitu. Ya pendetanya di jemaatnya, keluarganya di lain gitu loh. Jadi ini menjadi tantangan yang benar-benar sangat dekat dengan kulit kita, dengan mata kita, dengan pelayanan kita. Tuntutan ekonomi ini yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, di satu sisi mungkin Godang akan Giku belum berkeluarga, tapi juga saya yakin memiliki keinginan dan iman ingin berkeluarga. Soal Padita Netis Tinjak disionkan begitu. Dan lain-lain. Berpikir bahwasannya economic building itu mungkin menjadi bagian yang hampir bersamaan dengan cinta tadi yang dikatakan Pak Marwasas kan begitu. Akar regional apa segala macam. Apalagi mulai masuk di Habata Kota melalui Pangusadean, melalui Podongan Nabulak segala macam untuk ini sehingga memiliki kriteria calon suamiku itu harus dokter, anak orang kaya, bla 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 bla, dan juga ada konteks keluarga yang mapan yang ingin paromennya atau helanya pendeta sehingga itu menjadi tantangan yang luar biasa dalam ekonomi. Jadi let's think about the challenge. Mari kita lihat tantangan di depan mata kita. Bahwasannya ekonomi itu menjadi tantangan yang tidak bisa kita lepaskan dari membangun iman dalam keluarga ini. Yang pertama. Yang kedua mungkin yang tidak bisa kita lupakan rekan-rekan sekalian, rekan pendeta dan juga pimpinan kami di sini, berkembangnya humanism thinking, gerakan kemanusiaan. Apalagi kita diperhadapkan dengan konteks petik tanda petik keinginan biologi dan juga yang mengarah kepada humanisme LGBT konteks kan begitu. Nah, ada sebuah prinsip yang mengatakan bahwasannya it is not a guarantee a man can become a good father and husband, but it is a possibility a woman become a good father and a good man. Dan demikian sebaliknya, it is not a guarantee a woman become a good mother and wife, but there is a possibility a man can become a good father, a good mother and woman and wife. Tidak satu garansi sekarang seorang laki-laki bisa menjadi seorang ayah dan suami yang baik. Tetapi seorang perempuan bisa bertindak sebagai seorang suami atau laki-laki ayah yang bertanggung jawab. Sebaliknya juga begitu. Enggak garansi seorang perempuan bisa menjadi istri dan ibu yang baik, tapi seorang laki-laki bisa juga bertindak sebagai bertanggung jawab sebagai seorang istri dan juga ibu yang baik. Inilah sekarang tantangan humanisme di depan kita. Bagaimana konsep-konsep baiknya berumah tangga itu didukung dari keinginan daging. Nah, mungkin ini yang perlu kita bahas. Secara khusus yang kita juga dalam agenda katakan laki-laki dan perempuan, firman Tuhan juga berkata begitu. Sehingga yang menjadi dasarnya itu adalah bukan function, tetapi responsibility. Saya ingin melihat dari konteks teologi itu bukan fungsinya, tetapi tanggung jawabnya dan imannya.
Dan saya rasa ini yang mungkin bisa kita sharing, dan challenges tantangan kita bersama-sama, dua hal ini. Yang pertama tadi economical thinking needs, dan yang kedua humanism movement yang mengarah kepada kebutuhan humanisme dan kedagingan kita. Ya, saya rasanya berbagi dan mungkin kita diskusikan dari kesederhanaan dan kesempitan berpikir saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Pintor Sitanggang. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu, supaya kita serahkan kepada narasumber. Atau sambil menunggu kita akan serahkan kepada kedua narasumber, karena memang tadi tidak diarahkan kepada narasumber yang mana gitu ya. Tapi saya mau menyebutkan intinya saja di sini. Tadi dari Bapak Pendeta Bernardus Sihaan sebenarnya adalah satu usulan atau saran begitu ya, bagaimana seperti tadi dikatakan, bagaimana back to home gitu ya. Karena adanya tantangan yang kita lihat misalnya dalam tradisi Batak, bagaimana kita memahami tentang rumah itu. Tadi dikatakan si Bagading tua, artinya rumah itu menjadi pusat pendidikan iman, pengajaran iman, etika, budaya, dan lain-lain, sehingga nanti ketika anak-anak ini keluar gitu ya, keluar dari rumah, itu juga kelihatan. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya melalui pertemuan yang kita lakukan ini setiap bulannya, bisa dirumuskan satu pemikiran tentang bagaimana keluarga itu, bagaimana jemaat itu back to home gitu. Jadi melalui misalnya peribadahan yang up to date, ketika misalnya pada saat ini semakin digalakkan ibadah di tengah-tengah keluarga. Itu tadi usulan atau saran dari Bapak Pendeta Bernardus. Yang kedua dari Bapak Pendeta Dr. Pintor Sitanggang, tadi ada dua tantangan yang disampaikan. Bagaimana hal ini diperhadapkan dengan spiritual building, yaitu yang pertama tadi economic needs, bagaimana kondisi ekonomi, misalnya kebutuhan ekonomi keluarga itu diperhadapkan dengan proses pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Lalu kemudian juga tadi yang kedua tentang gerakan kemanusiaan yang semakin berkembang dalam konteks LGBTQ. Jadi yang ditekankan di sini melihat konteks LGBTQ ini adalah responsibility, tanggung jawab. Jadi seorang laki-laki bisa juga berperan sebagai ibu atau istri, selain menjadi seorang ayah atau suami, tetapi perempuan juga bisa berperan sebagai seorang ayah atau suami. Bagaimana kita menanggapi, menyikapi tantangan-tantangan ini di dalam konteks pengajaran iman. Baiklah, kita akan serahkan kepada kedua narasumber kita. Silakan Bapak-bapak, siapa duluan yang ingin menanggapi? Mungkin kepada Bapak Kadep lebih dulu kita berikan waktu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Dr. Mary. Saya pikir nanti Dr. Marwasas bisa memberikan respon yang lebih mendalam, lebih luas. Tapi pertama-tama saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Dr. Marwasas tadi, pemaparan yang sangat mendalam, secara khusus dengan penekanan pada misi gitu ya, misi keluarga dan misi anggota-anggota keluarga. Saya pikir termasuk juga untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja kita ke depan, ini sangat penting. Bagaimana supaya setiap anggota keluarga itu memiliki sense of mission, ya. Dan saya pikir itu yang diterangkan tadi, khususnya dari gereja Yoido Full Gospel Church yang dipimpin oleh Paul Yonggi Cho, ya. Jadi memang itu gereja itu jadi besar karena memang pribadi-pribadi anggota gereja itu memiliki sense of mission atau tanggung jawab juga bermisi. Kita juga tidak jauh-jauh, dekat ini tetangga kita Singapura, ada itu gereja yang sangat dekat dengan kita, Gospel Light Christian Church, ya.
Jadi kalau foundernya itu termasuk Paul Cho ya, Dr. Paul Cho, teman kita itu. Nampaknya nama Paul ini sangat bagus untuk misi ini ya, karena memang Paulus juga itu yang paling sukses melakukan misi ya. Jadi Paul Cho dia cerita kepada kami bahwa memang gerejanya itu Gospel Light Christian Church GLCC, anggotanya itu hanya sekitar 500 sampai 5.000 sampai 6.000 jiwa ya. Artinya hanya HKBP Sudirman lebih besar dari GLCC dari segi anggotanya, karena hanya sekitar 5.000 sampai 6.000 jiwa. Tapi misi mereka keluar luar biasa. Kita bisa bayangkan mereka mengutus lebih 200 orang misionaris keluar Singapura, dan itu digaji, dibiayai oleh GLCC sepenuhnya. Itu dari mana uangnya itu? Dari mana? Dijelaskan karena memang setiap anggota jemaat itu kaya, miskin, berpendidikan tinggi atau bagaimana, mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab, ada misinya di gereja ini. Jadi terima kasih untuk kontribusi yang sangat berharga Dr. Marwasas. Kemudian tadi juga yang disampaikan oleh Amang Bernardus Siahaan, saya pikir ini lebih pada kontribusi pemikiran, masukan, penekanan bagaimana keluarga itu memang dalam hal ini ditekankan bukan hanya sebagai tempat bertumbuhnya iman kekristenan itu, dan saya pikir itu sangat bagus bahwa memang terutama dalam konteks kita Batak ya, memang penekanan akan nilai-nilai budaya itu di tengah-tengah keluarga, karena memang dari budaya kita itu juga banyak nilai-nilai luhur yang harus ditanamkan kepada anak-anak, dan itu memang harus dimulai dari keluarga. Itu saya pikir masukan yang sangat berharga dengan konsepsi Begading Tua. Jadi semua yang baik, yang indah, yang mulia, baik itu menyangkut etika, budaya, moral, dan juga iman kekristenan, dimulai dari keluarga. Jadi memang tantangan yang kita hadapi itu respon dari warga jemaat itu memang masih banyak yang skeptis ya. Itu tantangan saya pikir. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil, pertanyaan Borng ini itu konsisten dilakukan, dipimpin oleh ayah saya yang kebetulan juga Sintua. Dan mungkin orang tua kita juga banyak yang mempraktekkan itu. Tetapi sejak 2 dekade terakhir ini saya pikir, atau mungkin lebih dari 2 dekade terakhir ini, itu tergerus dan sudah sangat jarang. Ya, sudah sangat jarang. Kami baru mengikuti wisuda UHN universitas kita. Ya. Saya pikir yang mayoritas di sana mahasiswanya di luar kita orang Batak itu adalah saudara-saudara kita dari Nias. Kita bisa dengarkan itu langsung dari namanya, dari marganya, ya, dari marganya. Dan mereka sangat berprestasi. Bayangkan dari 100 sekian yang lulus kedokteran, juara 1 sampai 4 nilai tertinggi itu adalah dari Nias. Ya. Dan selain itu di jurusan-jurusan lain, fakultas lain juga mereka sangat berprestasi, dan memang kita bersyukur sangat banyak dari Nias yang menjadi mahasiswa di UHN kita. Ya. Jadi kami waktu itu sama Mang Kadep Marturi ya, kebetulan kami dekat-dekatan, inilah ya, kita sering mengungkapkan hal-hal yang kurang baik dari ekspresi apakah itu lelucon tentang orang Nias ini. Padahal prestasi mereka luar biasa. Gitu ya. Dan satu hal yang perlu kita ingat. Pertanyaan keluarga itu sangat kuat di tengah-tengah keluarga-keluarga orang Nias. Coba pergi ke Gunung Sidoli. Dan saya pikir itu satu perlu pengingat juga bagi kita, saya pikir. Ya. Di bidang teologi juga mereka hebat-hebat. Ya. Saya pikir kalau Abang
Amir Zaitun sangat kenal dengan Tuhoni Tilaun Benua, ya, mantan purus mereka, teolog yang sangat bagus saya pikir, ya. Dan sekarang juga teolog-teolog muda mereka sangat bagus, ya. Salah satu penulis terbaik saya pikir di kalangan pendeta di Indonesia ini adalah seorang pendeta dari IAS, Ibu Dr. Oinike, ya. Bahkan untuk mengajar para penulis bahan-bahan sekolah minggu kita undang beliau karena bagus gitu. Jadi saya pikir kita perlu kembali lagi ke kebiasaan dulu. Saya pikir soal konsistensi kita untuk terus melakukan, bukan soal hebatnya materi-materi yang dipersiapkan. Kalau materi saya pikir ya kita Google saja materi untuk pertanyaan itu kita bisa dapatkan yang hebat-hebat gitu. Tapi apakah konsisten kita melaksanakan itu? Itulah tantangan yang disampaikan oleh Bapak Bernardus Siahaan tadi. Terima kasih Amang Sekretaris KRP kami. Kemudian yang kedua dari Bapak Pintor, Dr. Victor Pintor Sitanggang, ya, tentang tantangan, ya. Jadi saya pikir ini adalah realitas yang kita hadapi sekarang, tantangan ekonomi, kebutuhan ekonomi, bahkan kebutuhan pendidikan sekalipun, ya. Mungkin bagi kita rata-rata sekarang keluarga, termasuk keluarga pendeta, maksimal kebersamaan kita dengan anak-anak itu ya hanya sampai pada usia SMP, ya. Ya. Ketika mereka sudah SMA, kemungkinan besar sudah berpisah dari kita. Ya. Ya, termasuk seperti anak saya. Anak saya yang nomor 2 sekarang dia di Malang, ya. Dan sudah jauh, itu masih tingkat SMA seperti itu. Apalagi sudah kuliah. Ya, kita katakan mau online, pertanyaan online jam sekian seperti itu, ya, HP mereka itu nggak dikasih, HP mereka itu dipegang oleh bapak asramanya gitu. Jadi ya kita hanya berharap bahwa memang di sana mereka difasilitasi untuk bertumbuh di dalam iman mereka, ya. Apalagi kalau sudah mahasiswa seperti itu. Karena itu memang sangat penting sedini mungkin, ya. Jadi iman yang ditanamkan mungkin mulai dari sekolah minggu, masa SD dan masa SMP itu, saya pikir itulah kesempatan untuk lebih banyak menanamkan nilai-nilai itu, termasuk iman kepada anak-anak. Mungkin perlu kita ingatkan itu apakah melalui khotbah atau melalui seminar. Jangan sia-siakan waktu sampai SMP itu, ya. Lagi pula anak-anak kita mungkin bahkan kelas 3 SMP sudah mulai agak malu-malu berpegangan tangan dengan kita di jalan seperti itu. Jadi waktu SD itu yang paling enak, kita peluk, ya. Ya, jadi tadi kami dalam perjalanan di mobil, di sini ada Pendeta Desmond, ya, kami coba-coba berbicara bahasa Inggris kepada anak saya yang kelas 3, ya. Jadi mamanya bertanya kepada Josia, apakah what is your father doing, Josia? Ya. Jawabannya hanya satu frase sederhana. Motivating people, ya. Memotivasi orang katanya gitu. Jadi mungkin yang didengarkan melalui khotbah saya, kalau saya juga karena dia hampir terus-terusan ikutin kami, mungkin hanya memotivasi orang. Mungkin itu yang didengarkan melalui khotbah saya seperti itu. Itu mungkin nilai yang tertanam di hatinya kalau melihat saya seperti itu. Jadi itu saya pikir salah satu contoh, ya. Kemudian untuk poin nomor 2, ini saya pikir bagi kita mungkin butuh waktu dan mungkin masih butuh pergumulan untuk membahas LGBTQ, ya. Ya, jadi memang mungkin sekitar berapa ya, lebih 10 tahun lalu di gereja Evangelical Church of Westphalia, EKVW, ya, Evangelische Kirche von Westfalen, Gereja Protestan Westphalia, membahas menjadikan 1 tahun keluarga seperti itu. Dan ketika muncul di dalam pembahasan, ya, pembahasan tentang keluarga itu sampai ke sini gitu. Jadi pembahasan mereka jadi di situ yang lebih banyak, ya. Bagaimana keluarga kalau yang ini menikah dengan yang ini, yang seperti ini menikah dengan yang seperti ini. Bagaimana? Ya, jadi itu
pokok pembahasan gitu. Jadi menyangkut soal kemanusiaan seperti itu, hak-hak HAM ya, hak asasi manusia. Saya pikir sekarang ketika kita berbicara mengenai pengajaran iman di tengah keluarga, topik yang kita bahas sepertinya belum mengarah ke situ. Termasuk juga dalam modul yang dipersiapkan tim yang menjadi pedoman untuk dipakai di jemaat-jemaat yang akan menjadi pegangan para pelayan penuh waktu, sama sekali tidak ada menyentuh ke sana. Jadi untuk sekarang mungkin masih agak sulit bagi saya juga secara pribadi untuk merespon khusus bagian ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Leonard Sinaga. Kemudian kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Dr. Barwasas Nenggolan. Iya, terima kasih Ibu Dr. Mary. Terima kasih buat Abang Kadep Koinonia, Dr. Ronald Sinaga yang telah menambahkan banyak dan menjelaskan. Saya hanya menambahkan saja dari apa yang telah dijelaskan oleh Abang Kadep Koinonia. Yang pertama menarik, saya pikir hampir mirip apa yang mau disampaikan oleh Abangku Pendeta Bernardus dan Abangku Pendeta Victor Stanggang mengenai pertanyaan yang sama ini. Saya coba menjawab secara bersamaan saja dulu, yaitu keterhubungan antara sebagai tua konsep rumah keluarga dan juga pertanyaan Bang Victor mengenai bagaimana faktor ekonomi. Ya, artinya kan bahwa ekonomi ini penting. Lalu bagaimana jika keluarga itu butuh atau bagaimana memenuhi atau mencukupi ya kehidupan keluarganya kalau tidak ada kehidupan ekonomi yang layak atau yang benar-benar bisa dilakukan. Nah, saya hanya mengingat tadi pesan konsep dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya pikir tradisi ini yang memang kita bangun di gereja dan belajar dari budaya Yahudi, bahwa memang keluarga itu sudah menjadi sebuah tempat di mana wibawa dari seseorang atau keluarga itu berangkat dari rumah, dari keluarga. Ya, artinya keluarga menjadi awal semua sebagai pusat pendidikan, pengajaran, dan bagaimana keluarga itu menjadi pusat transformasi yang memang menurut orang Yahudi adalah bagaimana mereka mengajarkan firman Tuhan sebagai sumber hikmat dan bagaimana mereka menghidupi firman itu dan belajar akan firman itu, lalu mereka diberdayakan dan diberi hikmat oleh Tuhan bagaimana merespon kehidupan mereka. Nah, persoalannya apakah memang kita sudah sungguh-sungguh benar-benar mengajarkan anak-anak kita seperti yang dikatakan di Ulangan 6:47 itu, mengajar berulang-ulang kepada anakmu, berdiskusi, berbicara di rumah, di jalan, saat berbaring, saat bangun, dimanapun. Bahkan prinsipnya itu diberi ada tanggung jawab, ada training, ada latihan, ada sebuah kontinuitas dilakukan kapan saja, di mana saja. Dan juga dengan metode pelayanannya itu dengan pengajaran, ada bahkan cerita, bahkan contoh, bahkan membawa di dalam perayaan-perayaan, dan aktif anak didorong untuk bertanya dan memahami apa yang dia imani. Bahkan dalam tradisi Yahudi sendiri, mereka itu diajari mulai umur 5 tahun menulis Talmudnya mereka sendiri. Artinya firman Tuhan ditulis dengan satu pasal satu hari yang dibimbing dan diajari oleh orang tuanya. Bahwa dari situ konsep berpikir yang sistematis, memahami firman, memahami ajaran, telah membentuk diri mereka untuk bagaimana mengenal kebenaran, kira-kira seperti itu. Jadi rumah itu, keluarga itu menjadi pusat pendidikan pertama. Nah, ini yang menurut saya gerakan Nomensen dalam pergudungan di Tanah Batak. Jadi konsep rumah sebagai tua itu adalah memang membawa kehidupan. Bahwa dari konsep itulah kita melihat sebenarnya jauh sebelum sekolah didirikan, pusat-pusat pelatihan didirikan, bahwa pusat ibadah rumah itu yang menjadi pergudungan yang kita kenal sebagai pusat transformasi, di mana ada di sana pendidikan, ada memikirkan kesehatan, ada pemberdayaan, adalah awal dari konsep keluarga yang dibangun dari komunitas kecilnya, atau organ kecilnya, atau sel kecilnya.
Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana dengan pengembangan ekonomi? Ya di sana juga, bukan hanya ekonomi spiritualitas saja, tetapi juga bagaimana mereka hidup. Nah, oleh karena itu, contoh yang saya coba alami, tidak ada lagi orang tua yang juga mengajari kita kearifan lokal kita. Contoh, ada beberapa kearifan lokal orang Batak yang mungkin saya tulis dari pesan-pesan orang tua seperti Ulipe hata pitor, uliado hata saya. Walau kebenaran indah, lebih indah penyelesaian. Contohnya, ini anak-anak atau orang Batak tidak tahu lagi ini apa. Unang hinali nama tini halak asadong edungan. Contohnya seperti itu. Jangan menggali kubur orang lain untuk ditangisi. Ini konsekuensi kearifan Batak. Lalu ada lagi unang lias roha di masa nyari logo. Jangan menganggap sepele usaha pada musim kemarau. Ada lagi unang litohi babani mualmu. Ini kearifan orang Batak yang mengajarkan kita bagaimana mengembangkan potensi kekuatan kita dan menghargai lingkungan hidup kita yang benar-benar itu diajarkan oleh orang tua kita sebenarnya. Tapi kita tidak lagi memahami konsep ini. Unang lopa lalina habang katanya. Unang medele majalahi hamuluan. Ini semua adalah prinsip-prinsip hidup yang membawa kita merespon bagaimana survive, bertahan hidup dan hidup di dalam tantangan yang kita hadapi sekarang. Bahwa sebenarnya berbicara mengenai hikmat kearifan lokal itu sebenarnya adalah orang tua sebagai guru dan seperti yang kita jelaskan tadi menjadi pendeta dan imam yang pertama di tengah keluarga. Oleh karena itu ketika orang tua sudah tidak lagi mengisi atau menyadari dia adalah imam dan guru di tengah-tengah keluarganya, bisa dikatakan keluarga itu bisa timpang dan lumpuh. Baik bukan hanya spiritualitasnya saja, bahkan juga dari segi ekonominya juga. Dan juga dalam segi keberanian dalam hal tradisi orang Batak itu dalam istilah kita misi memberangkatkan, mengarato, memandirikan kira-kira seperti itu. Jadi ketika memang keluarga kuat atau di dalam keluarga itu pendidikan, pembinaan, dan spiritualitasnya benar-benar dipersiapkan, dibina, ini menjadi awal yang membawa dia menjadi titik berangkat berhasil atau tidaknya dia ketika dia melangkahkan atau keluar dari rumah tersebut. Oleh karena itu memang kearifan lokal Batak tadi sebagai Dingtu ini luar biasa yang tidak ditanamkan lagi. Nah, oleh karena itu di STT contohnya ada juga studi pusat Batak oleh Pak KRP juga yang mengembangkan kita dan memahami bagaimana kehidupan tradisi Batak dikembangkan di generasi kita. Dan juga selain itu juga saya melihat KRP juga telah membuat sebuah konsep pembinaan keluarga, satu bentuk model buku yang telah diterbitkan dari KRP, di mana strategi mendidik anak-anak itu dari rumah itu bukan hanya tadi lagi, hanya bukan baca firman Tuhan, tidak hanya mengikuti liturgi sakramen, tapi juga bukan hanya berdoa saja, tapi bagaimana mereka menceritakan iman mereka itu di dalam kesaksian. Dari satu model pembelajaran yang telah disusun dari kantor rapat pendeta, saya pikir sudah dicetak dan sudah banyak dibagi sekarang di gereja-gereja, adalah bagaimana itu boleh dinyatakan dalam kesaksian hidup mereka. Dan berbagai model bentuk-bentuk pengajaran yang telah dikeluarkan oleh kantor pusat juga dari gereja-gereja lokal dan yang lain, ini telah membantu banyak gereja untuk bagaimana membangun dan bagaimana menggerakkan keluarga ini untuk bisa menjadi agen atau misi perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang bahkan kalau tadi ekonomi mengatakan seperti latar belakang atau konteks kehidupan di Korea, itu gereja-gereja lokal itu kekuatannya adalah justru keluarga-keluarga yang dilibatkan untuk bermisi dan punya tanggung jawab menopang pelayanan-pelayanan gereja itu. Jadi kalau menopang para misionaris itu lebih banyak ditopang oleh para keluarga-keluarga yang telah mempersembahkan apa yang menjadi berkat hidup mereka dari pekerjaan dan keluarga mereka untuk para misionaris atau para hamba Tuhan. Bukan lagi dari anggaran gereja, tapi dari keluarga-keluarga yang telah mempersembahkan hidup mereka untuk pelayanan. Yang artinya bukan hanya pelayanan seperti yang kita ikuti di gereja hanya secara liturgis atau pelayanan-pelayanan yang dalam arti ibadah saja, tapi bagaimana aksi dihidupi di dalam pengutusan dan membawa kabar baik itu kepada semua orang. Itu kenapa di Korea gereja kota dan desa itu link. Jadi kalau Mas Tanggang mengatakan kenapa Korea bertumbuh cepat, karena gereja-gereja di kota menopang dan menjamin harga-harga apa yang diproduksi dihasilkan pertanian dari desa dan peternakan itu bisa dikonsumsi oleh jemaat kota, dan bahkan mereka membentuk market bahwa menjamin bahwa hasil mereka itu
hasil panen mereka itu bisa dijual dengan layak, yang akan membawa kehidupan di tengah-tengah kehidupan orang di sana. Artinya gereja itu memang dipakai Tuhan, dan mereka sadari sebagai alat perubahan, ya, yang menggerakkan semua dari sektor ekonomi, spiritualitas, dengan hikmat Tuhan, di mana mereka benar-benar menghidupi firman Tuhan dalam doa pagi, dalam pengenalan firman Tuhan mereka, dan pemuritan yang dipersiapkan. Akhirnya gereja mengkader ribuan misionaris yang bukan hanya memikirkan planting church, jadi bukan melihat bagaimana diutus berdasarkan jumlah gereja, tapi para misionaris itu memang lahir merespon kondisi persoalan hidup, bukan berpikir ke gereja, tapi gereja itu hanya salah satu alat. Dan gereja sesungguhnya adalah diri mereka sendiri yang tadi dipersiapkan dari keluarga, melalui kehidupan spiritualitas keluarga, lalu mereka memiliki pemahaman kebenaran itu di dalam diri mereka akan kebenaran firman Tuhan itu, dan mendorong mereka untuk siap diutus dimanapun mereka berada. Apapun profesi mereka, apapun keahlian mereka dan talenta karunia mereka, mereka siap persembahkan untuk Tuhan. Begitu juga saya pikir kalau gereja juga memperhatikan kearifan lokal kita, sebagai itu proses pembentukan keluarga di rumah, dengan segala kearifan lokal orang Batak yang bisa kita kembangkan itu, yang bisa menyemangati, memberikan sebuah motivasi seperti yang Karib katakan tadi kepada anak-anak, untuk mereka bisa memakai hidup mereka ini menjadi berkat bagi semua orang dari kekuatan keluarga yang telah membangun spiritualitas di tengah-tengah keluarga. Nah, saya ingat dulu ketika saya masih bersama Pak Nelson di tahun 2012 Karib Diakonia sampai 2009 sampai 2012. Melihat pergumulan kita, waktu itu kami dari Diakonia, ketika Marturia dulu melahirkan Buan Sadanari, kami dari Diakonia mengimbangi bagaimana aksi Marturia yang saat itu dalam penginjilan Buan Sadanari, kami membuat gerakan Dana Parasiroha. Jadi mengajarkan orang bermurah hati mulai dari kecil, yaitu SOS, Sahabat Orang Samar yang Baik Hati. Selama tahun 2009 sampai 2012, kita telah mengajari anak-anak sejumlah 8.000 orang lebih. Dan saya terkejut ketika saya dosen di STT ini, anak-anak yang 8.000 itu, saya ketemu 20 orang lebih menjadi mahasiswa STT di sini. Dan mengingat pengalaman mereka waktu sekolah minggu di tahun 2009, ketika saya mengajari mereka di gereja-gereja KBP, betapa sebenarnya bermurah hati itu tidak muncul spontan. Tapi itu harus dipersiapkan mulai dari kita, mulai dari kecil. Karena ketika kita diajari bermurah hati mulai dari kecil, maka dia akan bermurah hati seperti Bapak kita bermurah hati. Bagaimana kebenaran firman Tuhan mengubah hidup mereka untuk peduli satu dengan yang lain dan berbagi dengan satu dengan yang lain. Dan artinya bukan persoalan bagaimana kita menjadi sukses atau mungkin menjadi kaya, oke bagus, tapi bagaimana kepedulian itu kita bangun untuk boleh saling membantu dan saling berbagi. Nah, oleh karena itu konsep sebagai tua dan kearifan lokal Batak lain layak kita tampung dari apa yang dikatakan oleh Pendeta Bernardus dan juga dari apa yang telah disampaikan oleh Abang Karib Kondone tadi, menambahkan, dan Abang Pendeta Victor Sitanggang, agar gereja jangan juga lupa bahwa kita gereja ini harus juga merespon kebutuhan dan kehidupan dari jemaat kita. Nah, persoalan mengenai LGBT juga, tentu itu tadi, saya pikir kekuatan keluarga yang mendidik, dasar keluarga, kalau kita melihat masa lalu, saya pikir isu ini tidak ada. Nah, baru isu ini sekarang ketika mungkin pendidikan dari keluarga sudah lemah, dan juga kita juga tidak disiplin dalam gereja merespon ini dan tidak tegas, dan kita terlalu membiarkan zaman ini, ya, atau perkembangan zaman ini lebih menguasai pikiran generasi-generasi anak-anak kita sekarang, sehingga mereka lebih menghargai apa yang lebih tren sekarang daripada nilai-nilai apa yang mereka dapatkan seharusnya dari firman pembinaan dan juga dari pengalaman orang tua dan tradisi kearifan lokal, dari budaya dan juga tradisi orang tua mereka yang membangun karakter mereka begitu kuat dan bisa mereka bertahan dan berhasil di dalam segala tantangan pergumulan hidup mereka. Nah, gereja perlu merangkul kedua ini. Sebagai gereja kesukuan Batak perlu merangkul kearifan lokal kita di dalam bentuk pembinaan dan juga bentuk-bentuk pembinaan yang kita lakukan, sehingga kita bisa melihat kekuatan kita menjadi juga solusi di dalam merespon persoalan sekarang yang lebih dekat dengan potensi kita. Saya pikir ini sedikit yang boleh saya tambahkan, mungkin nanti boleh Abang Karib Kononia atau teman-teman Abang Pendeta atau Abang KRP boleh berbagi sharing nanti dari pertanyaan ini. Saya serahkan kepada Ibu Dr. Mary. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Pendeta Dr. Marwah Senenggolan. Selanjutnya Bapak Hurman Sinaga, raise hand, silakan Pak.
Ya, langsung Bapak. Kedengaran ya? Oke, jadi ada satu yang sangat saya pergumulkan sejak Januari kemarin ketika launching tahun pengajaran iman ini, karena ada satu term yang sangat menarik untuk kita kembangkan ke depan, yaitu istilah Ecclesia Domestica. Jadi gereja domestik seperti itu. Nah, bagaimana kita merenungkan istilah ini untuk mengembangkan eklesiologi HKBP ke depan, berbasis keluarga, di mana sistem kekerabatannya tidak hilang, ya, juga nuansa persaudaraannya juga semakin kuat, karena krisis kebudayaan ini kan menjadi satu ancaman di masa depan. Sehingga kita berharap HKBP sebagai benteng terakhir budaya Batak bisa tetap kita pertahankan seperti itu. Dan tentunya itu bisa nanti kelihatan di dalam program-program kalau tidak bisa ditampung di dalam struktur secara eklesiologis seperti itu. Karena di dalam konsep Ecclesia Domestica itu kan minimal ada 3 unsur yang harus selalu mengemuka. Bagaimanalah kita nanti bisa mengukur parameternya dari keluarga kita masing-masing sebagai warga HKBP Nebuluni. Jadi keluarga sebagai sekolah iman, keluarga sebagai ruang kudus doa, dan juga sebagai komunitas cinta kasih. Gitu. Nah, khusus yang ketiga ini memang menjadi problem di tengah-tengah kependetaan kita juga. Kalau disebut the community of love, sementara ada beberapa keluarga kita yang tanda kutip bermasalah. Nah, tentunya kalau kita sendiri sebagai hamba mengalami ini, ada krisis yang bisa berpengaruh ke non-pendeta di satu saat. Nah, supaya ini juga menjadi perhatian kita untuk membangun Ecclesia Domestica itu tidak melihat langsung ke jemaat, tetapi melihat diri sendiri. Sebab setelah saya menerima banyak informasi tentang kehidupan keluarga kita sebagai pendeta, ini menjadi salah satu perhatian yang butuh keseriusan ke depan. Bagaimana cinta kasih menjadi salah satu karakteristik Ecclesia Domestica itu kita bangun. Jadi diskusi tadi perlu ini juga ditambahkan nanti bahwa self-correction atau self-kritik terhadap diri kita masing-masing supaya istilah keluarga sebagai family day itu benar-benar misiologis. Nah, ini kepada Pak Marwasas nanti tanggapannya. Karena bagaimana mungkin orang bermisi, dia sendiri harus dimisi dulu, kira-kira begitu kan. Jadi keluarga ini supaya tidak menjadi tugas hanya sebagian, tetapi menjadi tugas bersama kita ke depannya. Ini hanya tanggapan, bukan pertanyaan, dan juga sebagai perenungan. Ya, jadi banyak pendeta kan yang viral belakangan ini yang membuat kita semua tertunduk karena adanya kasih sayang yang berlebihan, yang mungkin juga salah paras, sehingga menjadi bahan cemoohan di masyarakat terbuka. Nah, yang kedua, kalau kita bicara keluarga itu kan juga bicara komunitas anggota keluarga. Jadi ada ayah, ada ibu, ada anak, mungkin ada cucu juga sekaligus, ada menantu dan seterusnya. Gitu. Kalau kita bergerak dari perjanjian baru, ini menjadi sebuah pertanyaan serius lagi. Ketika orang bertanya kepada Yesus, ibumu di sana, Yesus langsung menjawab, kalau kita baca Injil Markus ya di pasal 3, mulai nanti ayat 33 sampai 35, kan Yesus langsung menjawab, saudaraku adalah yang melakukan kehendak Allah. Nah, ini juga sedikit supaya kita tidak fokus hanya kepada garis keturunan, itu maksud saya tadi,
bahwa pemilih D itu tidak terbatas hanya di dalam satu lingkup, tetapi dia di dalam konsep Alkitab sangat luas yang dicakup oleh konsep itu. Jadi tanggung jawab kita memang berkembang dari internal ke eksternal, kira-kira seperti itu. Itu yang saya lihat nanti menjadi tugas yang berat bagi kita semua kalau kita mau membuat konsep ini berkembang terus ke depan. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih, Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Hulman Sinaga, Bapak KRP kita. Saya pikir kita bisa berikan waktu, tapi kita lihat karena waktu kita tinggal 12 menit lagi. Saya pikir 5 menit untuk 5 menit sampai 7 menit untuk kedua narasumber kita. Kita berikan waktu untuk merespons yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Hulman tadi. Silakan Bapak, kepada Bapak Kadep. Saya pikir yang pertama ada Pak yang mau ditanggapi. Masih mute itu Pak. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Rapat Pendeta tadi adalah masukan, dan saya pikir itu sangat penting, sangat memperkaya kita. Jadi saya pikir sudah sangat bagus, saya pikir. Ya. Ya. Terima kasih Pak kepada Bapak Marwasas. Silakan Pak kalau ada yang mau ditanggapi. Ya, terima kasih dari Amang RP, Pak kita Ketua Rapat Pendeta, Dr. Hulman. Memang ini menjadi satu tantangan buat kita, apalagi yang sangat langsung menohok ke kita dalam mendorong misi gereja kita sekarang yang bergumul juga dengan pelayanan kita saat ini, dan telah dijelaskan tadi Amang oleh Pak Dr. Hulman, bagaimana kita menghadapi banyak tantangan secara khusus gereja kita dalam hal bermisi ini, jika keluarga sendiri pun sebenarnya harus dimisikan. Ini benar sekali, saya setuju dengan Pak Hulman bahwa bagaimana kita bersama sebenarnya peduli yang namanya pas tahun ini tahun transformasi dalam pengajaran iman di keluarga ini. Saya pikir menjadi kekuatan bersama buat kita dari konsep Marturia Diakonia dan Koinonia ini, dan dari akademisi, dari STT, dan juga dari kearifan lokal kita untuk memberikan sebuah kontribusi yang secara keseluruhan kita bisa menjadi jawaban atas tantangan saat ini yang memunculkan bagaimana sebenarnya Ecclesia Domestika ini yang kita masih diikat oleh gereja kesukuan, ya, bahkan marga dari satu darah, kira-kira seperti itu. Tapi apakah memang relevan gitu? Apakah memang dari eklesiologi kita ini bisa kita coba bongkar pemahaman Ecclesia Domestika, yaitu Family Day ini menjadi sebuah gerakan misi kita yang kita bisa awali di tahun ini sebagai tahun keluarga, bahwa keluarga kita bukan hanya sekedar yang satu marga atau satu darah dengan kita, satu suku dengan kita. Dan ini saya dorong sebenarnya kepada Kadek Marturia dalam diskusi kami kemarin, saatnya HKBP saya pikir berkontribusi, bahkan HKBP sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan orang-orang pribumi untuk disekolahkan, bahkan bermisi ke STT HKBP. Kita boleh beasiswa mereka, orang-orang lokal, orang-orang pribumi dari setiap provinsi, setiap daerah yang kita layani, untuk kita dorong sebagai partner kita juga di dalam mengembangkan pelayanan kita ini sampai benar-benar memang kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Bahwa gereja HKBP yang dikenal gereja kesukuan sebenarnya mampu mentransformasi dari gerakan keluarga, dari gereja suku Batak, itu memberdayakan semua suku dan potensi yang dia hadapi dari konteks pelayanannya. Saya pikir kami dari STT akan sangat siap sekali dalam hal ini mempersiapkan para pelayan-pelayan kita ini yang dari berbagai suku dan daerah ini kita perlengkapi dan bersama-sama menjadi sebuah partnership dari tengah-tengah pelayanan kecil keluarga dari suku Batak, dari tanah Batak. Kita persiapkan bahwa HKBP sungguh-sungguh membuka ruang seperti yang tadi saya jelaskan, konsep keluarga Allah dalam hari ini Ecclesia Domestika menjadi tempat persatuan antara Allah dan manusia yang terbuka, tidak tertutup, dan melayani semua,
dan bermisi, berkontribusi membangun dunia yang lebih baik dan persaudaraan. Dan intinya bukan sekedar ikatan darah, melainkan komunitas yang berbagi nilai dan kasih. Terima kasih, Bu Dr. Mary. Itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Marwaza Senenggolan. Saya juga akan membacakan beberapa tanggapan di kolom chat kita, Bapak Ibu. Tapi mungkin nanti sebelum saya sampaikan kepada kedua narasumber kita untuk closing statement, saya akan membacakan secara singkat saja dari Pendeta Horas Pakpahan. Dikatakan di sini salah satu hal secara konkret untuk merealisasikan Familia Day adalah satunya suami istri dalam keluarga. Saya pikir ini tentang soal 42 tataring tadi, karena ini sampai ditujukan kepada pimpinan HKBP. Kemudian dari Pendeta Angget Saud Simandulang, ini tentang bagaimana Bapak yang jangankan memimpin ibadah dalam keluarga, sedangkan ke gereja saja pun masih kurang gitu ya. Lalu yang ketiga, Pendeta Eko Adrianto Pasaribu, ini tentang bagaimana kita tidak hanya melakukan konseling pranikah, tetapi juga konseling pasca nikah. Dan di sini Pendeta Eko menyampaikan saran atau masukan tentang bagaimana pentingnya buku panduan konseling pasca keluarga dan juga training of trainers sebagai pelayan, dan juga hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian dari Pendeta Alder Fernando Siahaan, ada dua pertanyaan di sini yang disampaikan. Bagaimana gereja HKBP menjangkau anak-anak Kristen atau jemaat HKBP perantau di dalam kerangka berpikir keluarga sebagai basis pengajaran iman, jika keluarga atau orang tua pun tidak lagi mempercakapkan iman dengan anak-anaknya yang merantau. Yang kedua, bagaimana pandangan gereja HKBP terhadap maraknya aliran ajaran gereja yang sangat beragam? Apa upaya yang bisa dilakukan gereja dalam konteks kekinian agar jemaat tetap memegang ajaran HKBP? Lalu dari Pendeta Haposan Siantur ini hanya ucapan terima kasih. Dari Pendeta Merjuang Sitindaun, di sini ada yang disampaikan tentang poster atau gambar roti kaleng, kongguan, tapi lengkap ayah, ibu, dan anak. Dan ini yang kita harapkan dalam Zoom ini. Jadi artinya dan juga disampaikan tentang realita ketika Marguru Tardidi juga terlihat kaum bapak banyak tidak hadir dan para istrinya membela atau menutupinya dengan alasan cari makan atau kerja seperti yang disampaikan oleh Bapak Pintor tadi. Saya pikir ini belum lagi orang tua yang pergi kerja, anak masih tidur, pulang kerja anak sudah tidur. Ini masalah ekonomi. Bagaimana pendapat para narasumber kalau dalam PL peranan ayah bertanggung jawab untuk iman anak-anak, tetapi dalam PB justru peran kaum ibu dan nenek Timotius yang adalah perempuan, sementara kaum bapak hanya masalah etika di Efesus 6 ayat 4. Saya pikir tadi ini dari Pendeta Barduga Gultom, persoalan yang tidak kalah penting juga menyangkut church domestic. Challenge yang aktual saat ini adalah hadirnya disrupsi digital, kehadiran gadget, medsos, sosmed, game online, termasuk judi online yang sudah sangat banyak memakan korban, tidak terlepas dari para pelayan juga. Tantangan ini hadir, bekerja secara masif dan tidak tampak kelihatan, namun sangat menghambat. Jadi ini beberapa tanggapan pertanyaan tadi di kolom chat kita. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak keynote speaker kita dan juga nanti setelah itu kepada Bapak Dr. Marwasas untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Bapak Kadep. Iya. Terima kasih moderator kami yang luar biasa, Dr. Mary Simarmata. Saya baru berupaya untuk merespon di obrolan chatting. Jadi saya sangat berterima kasih untuk semua pertanyaan, masukan. Jadi sekalipun saya tidak bisa menjawabnya secara spesifik, tapi saya berupaya untuk merespon mereka dalam grup respon komen melalui chatting di sini. Saya pikir untuk closing statement dari saya berterima kasih untuk kesempatan ini di mana kita bisa berbagi pikiran, juga
kekhawatiran, kegelisahan, realitas yang kita hadapi, termasuk yang dihadapi oleh para pelayan, ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua Rapat Pendeta tadi. Saya pikir tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jawaban terhadap semua kenyataan, karena persoalan keluarga itu sangat kompleks, sangat kompleks. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jawaban terhadap semua persoalan. Tapi semua kita bisa memberikan sesuatu, memberikan kontribusi. Apakah itu melalui pemikiran, apakah itu melalui contoh, story of our life, kisah, baik kisah sukses maupun kisah kegagalan juga. Itu bisa sangat membantu. Tahun lalu sangat banyak orang, terutama perempuan HKBP, yang sangat termotivasi oleh kisah pilu, kisah yang menyakitkan dari sebuah keluarga pendeta yang terbuka menyampaikan pergumulan, perkilon, dan realitas yang dihadapi. Itu bisa juga menjadi inspirasi. Bukan hanya kisah-kisah sukses saja yang bisa menjadi pelajaran. Bahkan kegagalan sekalipun itu bisa menjadi inspirasi dan pelajaran berharga. Yang penting dia sudah mampu menginternalisasi pengalamannya itu, pengalaman pahit atau baik itu, dan itu bisa menjadi persembahan yang sangat berharga kepada publik dan kepada pribadi-pribadi yang mendengar. Jadi kita belajar dari semua. Saya pikir kita belajar dari semua. Dan semua kita bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga di dalam membangun kehidupan keluarga. Termasuk juga keluarga-keluarga hamba Tuhan, sebagaimana Bapak Ketua Rapat Pendeta tadi sampaikan, yang juga banyak bergumul. Ya, jadi marilah, ya, marilah bersama-sama kita saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan, dan tetap menginspirasi. Ya, apalagi kita para hamba Tuhan, kita tidak perlu harus menampilkan diri kita sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Jangan karena kita katakan keluarga kita tidak sempurna, maka kita enggan memberikan pengajaran yang benar kepada anggota jemaat kita. Itu adalah panggilan kita. Apa yang bisa kita berikan adalah apa yang kita miliki. Dan yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita, harus kita bagikan. Dan itu saya pikir akan sangat berharga. Jadi bagaimanapun realitas hidup kita masing-masing, realitas keluarga kita, mari jangan berhenti untuk tetap berupaya untuk membenahi, menguatkan, mendoakan keluarga kita, dan keluarga teman-teman kita, dan juga keluarga warga jemaat kita. Sehingga apa yang dirindukan gereja kita melalui tahun ini, tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Ecclesia Domestica benar-benar semakin mewujud di dalam kehidupan gereja kita HKBP. Maka kita yakin dan percaya ke depan kita akan melihat gereja HKBP yang semakin kuat, semakin maju,
semakin dicintai dan semakin dinanti-nantikan oleh warga jemaat kita maupun gereja lain bahkan agama lain. Kita sangat yakin akan hal itu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ketua KRP, Bapak Sekretaris KRP dan semua yang mempersiapkan acara kita malam ini, dan juga kepada saudara saya narasumber Dr. Marwasas Nenggolan, dan juga semua yang memberikan masukan tadi, termasuk juga Dr. Peter Sitanggang, dan terlebih kepada moderator kami Dr. Mary. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya secara singkat saja Pak, closing statement dari Bapak Pendeta Dr. Marwasas Nenggolan. Pak Dr. Mary, closing statement dari saya, judul Keluarga sebagai Basis Iman, Familia Dei, adalah ternyata kita gereja itu bukan hanya gedung, tapi kita sendiri, dan kita sendiri itu adalah keluarga. Istri, dan juga suami, orang tua kita, anak-anak kita, menjadi cerminan atau ikon Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu, jadilah teladan hidup. Iman itu adalah disaksikan lewat perbuatan, bukan sekedar diajarkan lewat kata-kata. Kekuatan keluarga bukan pada kemewahan rumah, melainkan pada doa yang hidup di dalamnya. Dan jadikan Roh Kudus menjadi kekuatan buat kita. Dia adalah agen utama yang menanamkan dan mengubarkan iman kita. Orang tua adalah instrumen Tuhan dan kita dipakai menjadi alatnya. Seperti dikatakan Mother Teresa, if you want to change the world, go home and love your family. Terima kasih buat KRP, Sekretaris KRP, Amang Inang semua, pendeta yang hadir pada saat ini, secara khusus Amang Ketua Amang Kadep Koinonia, Amang Donald Sinaga. Terima kasih Bu Dr. Mary. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih kepada Dr. Marwasas Nenggolan. Demikianlah Bapak Ibu sesi diskusi kita. Terima kasih, saya secara pribadi menyampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Donald Sinaga, Bapak Kadep Koinonia, dan juga kepada Bapak Dr. Marwasas Nenggolan, dan juga kepada kita semua, dan juga kepada Bapak KRP. Untuk itu kami serahkan kembali kepada host kita, kepada Bapak Sekretaris KRP Pendeta Bernardo Siahaan. Silakan Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Sebelum webinar ini ditutup oleh Bapak Ketua Rapat Pendeta HKBP, Bapak Pendeta Dr. Hulman Sinaga, kami mau mintakan supaya kita semua open video untuk dokumentasi kita. Ada 2 kali petik. Mohon senyumnya Bapak Ibu, karena kita sudah dibekali sebagai Familia Dei, tahun pengajar iman di tengah-tengah keluarga. Oke. 1, 2, 3, senyum. Oke. Oke, yang kedua, layar yang kedua, kami mintakan senyum kembali, layar yang kedua. 1, 2, 3, senyum. Ya, ini efek dari Familia Dei tadi, yang disampaikan Bapak Kadep Koinonia, Bapak Dr. Marwasas, kemudian moderator kita, kemudian yang ditambahkan oleh Bapak KRP. Selanjutnya, sebelum ditutup, kami perlu informasikan dari Sekretariat Ketua Rapat Pendeta HKBP di Pematang Siantar, kami akan mengirimkan sertifikat digital bagi kita yang membutuhkan. Untuk itu, mohon nama dan gelar dijapri kepada kami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk bulan Juni, tepatnya tanggal 22 Juni 2026, termin keempat dengan topik bersaksi di era milenial. Sebagai keynote speaker, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH, Kadep Marturia. Kemudian narasumber, Bapak Pendeta Morhan Dolok Saribu, Magister Teologi, dosen STT. Kemudian Bapak Pendeta Morris Marpaung MTH, dosen STT HKBP Pematang Siantar. Kemudian Amang Preses Distrik 5 Sumatera Timur, setelah nanti Bapak Ketua Rapat Pendeta menutup webinar ini, kami mintakan dengan hormat Bapak untuk membawa doa penutup. Demikian waktu kami berikan kepada Bapak Ketua Rapat Pendeta.
tema di hamuna kadongan naung mangala petikian boi ta pajupang di Jumon. Nagpola gudang sidohonon sa ilam taputihi makan nauli siya natabigi na boi ta pahedbang yaka ulo pakubasyokta di tongan ni Huria mersangak matuhani merhite aka na boi ta patupa di pakubasyokta be. Boi mahita mangala gugu budarion tuhi pas na hita mersugut manguriti aka ulau ta. Horas marita salut na mauliati mak. Langsung mah tu amang Preses, Distrik 5 Sumatera Timur, amang pendeta Ajet Sigite. Baik. Pergi do kawangin apa Jelas proses nami jelas. Tasik pulima martangi yang mahita. O Jehovah manami marite Yesus Kristus Tuhan nami naung maluru tod di porbadia tod di pangajari panuturi di hami di hasitong ami asiroham mangidohami ajari hami akka pangajari akana posom akana toras lahom mangajaron hatam labadia di tongan ni keluarga di tongan ni huria di tongan ni masyarakat do di Portibion jala persehami pas-pasomu tahun transformasi di tongan ni huriam opat tahunon secara khusus di tahun Tuhan asiroham pait baru hami saluna rapon huriam do bangso nami nak Portibion asalam tumakas parnidan nami sumorhot lakka nami jala ubaga solong nami mangyutuko ganupare Tuhan kalamar sa kapulin na magali pargugui na marsahe daoni na madililio pakrimon na baru paso-paso hami sa luna at rapon keluarga manarutsyok pa Diyon na bediyon marsaor manidangi marhobas mangajari ala di Kristus Jesus Tuhan nami asiroham tangiho mapanginon namion mauliati madiho Tuhan amin asiniroan ni Tuhan Yesus holong ide bata ama dot parsorong tan berbadia mama maso-maso mangaramoti hita salutna amin Malatin yang Preses, horas Tuhan kita. Yesus horas wanita Horas, selamat malam. Horas. Horas. Ya. Horas, Pak.